Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggreni Nusohotima. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan ayat-ayat dalam Al-Quran yang terkait hubungannya antara Al-Quran dengan alam semesta. Untuk surat pertama ada Al-A'raf ayat 54, artinya, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang. Masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah berbunyi, hai manusia, pencipta dan Tuhan kalian adalah Allah yang Maha Esa. Dia menciptakan 7 langit dan bumi dalam masa 6 hari. Kemudian dia naik sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya ke arsy yang luasnya meliputi langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menutup siang dengan malam sehingga cahayanya hilang. Malam menutup siang dengan cepat, begitu pula dengan siang. Setiap kali datang malam, siang akan pergi. Dan begitu sebaliknya, terus-menerus hingga hari kiamat. Dan Allah menciptakan matahari dan bulan, serta bintang-bintang yang banyak dan besar. Semua itu beredar dengan perintahnya. Miliknya segala kekuasaan seluruh makhluk, dan miliknya segala urusan. Dia disucikan dan diagungkan dengan hak, mencipta seluruh makhluk. Untuk surat kedua ada An-Naziyat ayat 27-33. Artinya, apakah kalian yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya, dan dia menjadikan malam malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan bumi sesudah dihamparkannya, ia memancarkan darinya mata air dan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhannya, dan gunung-gunung dipancarkannya dengan tebu. Semua itu untuk kesenangan kalian dan untuk binatang-binatang ternakmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menyangga orang-orang yang ingkar terhadap adanya hari berbangkit, yaitu hari dihidupkannya kembali semua makhluk sesudah panahnya. Tafsir Quraisy Shihab berbunyi, wahai orang-orang yang mengingkari datangnya hari kebangkitan, apakah proses penciptaan diri kalian lebih sulit bagi kami daripada penciptaan langit? Tuhan telah menghimpun bagian-bagian langit yang berserakan menjadi utuh. Tuhan telah meninggikan gugusan-gugusan bintang. Langit itu telah dijadikan oleh Allah demikian padu tanpa ada satu ketimpangan. Surat ketiga Al-Baqarah ayat 29, artinya, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan dia maha mengetahui segalanya. Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah yang berbunyi, sebagai kenikmatan Allah bagi kalian, wahai manusia, bahwa dia menciptakan segala yang ada di bumi untuk kalian, agar kalian dapat mengambil manfaat darinya. Kemudian dia menciptakan 7 langit dan menyempurnakan penciptanya. Dia meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Surat keempat Al-Baqarah ayat 30, artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah berbunyi, wahai Rasulullah, sebutkanlah kepada hamba-hamba ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku akan menciptakan di bumi suatu kaum yang silih berganti untuk memakmurkan bumi. Kemudian para malaikat mempertanyakan hikmah dari penciptaan kaum tersebut. Padahal sebagian mereka akan membuat kerusakan di bumi dengan berbagai kemaksiatan dan menumpahkan darah tanpa alasan yang benar. Jika tujuannya adalah agar mereka menyembah engkau, maka kami telah senantiasa berzikir dan mengagungkanmu serta menyucikanmu dari segala kekurangan. Lalu Allah menjawab mereka bahwa dia mengetahui apa yang tidak diketahui para malaikat tentang tujuan penciptaan kaum ini. Surat kelima ada An-Nahl ayat 89, artinya, dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap
umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan kamu, Muhammad, menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah berbunyi, Hai Rasulullah, sampaikanlah kepada manusia, ketika pada hari kiamat kami mendatangkan kepada seluruh umat nabi-nabi mereka, agar menjadi saksi atas mereka, dan kami mendatangkanmu untuk menjadi saksi atas umatmu. Dan kami menurunkan Al-Quran kepadamu sebagai penjelasan yang jelas atas segala sesuatu yang butuh penjelasan, sebagai hidayah dari kesesatan bagi hati, rahmat bagi orang-orang beriman, dan penyampaian kabar gembira berupa surga bagi orang-orang yang memeluk Islam dan mendapatkan petunjuk. Yang keenam, Luqman ayat 16, artinya Luqman berkata, Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu, atau di langit, atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasinya. Sesungguhnya Allah Maha Halus, lagi Maha Mengetahuinya. Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah berbunyi, Luqman kembali menyeru anaknya dengan lembut agar perkataannya lebih mudah diterima. Wahai anakku, jika terdapat kebaikan atau keburukan seberat biji sawi, yang merupakan biji yang paling kecil, baik itu yang ada di atas bumi atau di tempat manapun di langit, yang tujuh atau di bumi yang tujuh, maka Allah pasti akan mendatangkan dan memperhitungkannya pada hari kiamat. Sungguh Allah Maha Lembut kepada hambanya dan Maha mengetahui keadaan mereka. Demikian saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.